wa hawa. Maksudnya dia ingin membuat satu amalan, yang amalan itu adalah berasal daripada nafsunya, dirinya sendiri. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah karena dia buatnya suka-suka saja. Nah, jadi tidak ada panduan ulama, tidak mengikuti kaidah-kaidah yang disusun ulama, tidak mengikuti kaidah-kaidah usul fikih. Fi amrina, maksudnya adalah fi dinina wa syar'ina alladzi irtadahu Allahu lana. Maksudnya adalah fi dinina, di dalam agama kami ini, dalam agama kita ini, wa syar'ina, dan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepadanya. Ma laisa minhu. Di sini dia penting sekali. Ya, di sini poinnya ini. Ma laisa minhu maksudnya adalah mimma yunafihi wa yunaqiduhu. Maksudnya adalah apa yang menafikannya. Ya, jadi sesuatu yang jelas-jelas ada malah dinafikan, ditiadakan. Au yunaqiduhu, atau yang bertentangan dengan syariat yang telah ada. Atau, ini dia yang penting. Au la yashhadu lahu syai'un min qawaidihi wa adillatuhu al-'ammah. Atau tidak ada sama sekali dia bersandarkan kepada kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang umum. Nah, ini dia. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, agama kita ini luar biasa. Jadi Allah telah wariskan, yang telah berikan kepada kita panduan utama, yaitu pertama Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah. Maka bagaimana kita memahami Al-Quran dan Sunnah ini? Apakah tiba-tiba ya kita dapatkan buku hadis, baru kita ada Al-Quran, baru kita kasih kepada orang, dan setiap orang bebas berkata tentang ini? Maka tidak begitu. Maka untuk memahami Al-Quran ini kita butuh penjelasan ulama. Itu yang dinamakan dengan tafsir. Maka kita banyak sekali mendengar tafsir. Yang masyhur adalah tafsir Ibnu Katsir. Dan banyak sekali tafsir. Ada tafsir Imam Al-Qurtubi, ada tafsir Al-Tabari, ya, dan lain-lainnya. Bagaimana kita memahami hadis? Kita lihat penjelasan ulama juga. Maka ulama telah susun, ulama-ulama hadis telah susun satu kitab khusus, misalnya Sahih Al-Bukhari, ya. Ada Sahih Muslim, ada Sunan Tirmizi, ada Sunan Abu Dawud, ada Sunan Nasai, ada Sunan Ibnu Majah, ada kitab Al-Muwatta Imam Malik. Nah, itu isinya hadis, ya. Jadi bagaimana kita paham hadis itu? Sedangkan kita tidak hidup bersama Imam Bukhari, kita tidak pernah duduk di majelisnya Imam Malik. Bagaimana kita paham hadis? Maka ulama-ulama setelahnya menjelaskan. Nah, hadis ini maksudnya begini. Contohnya adalah kitab yang menjelaskan Sahih Bukhari, ada namanya kitab Fathul Bari. Fathul Bari adalah kitab yang menjelaskan isi-isi hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ada juga Sahih Muslim, ada namanya Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, yaitu syarah hadis daripada Sahih Muslim yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Dan contoh juga adalah yang di tangan kita. Imam Nawawi menyusun hadis namanya Arba'in, 40. Namun di dalamnya ada 42 hadis. Bagaimana jika hadis saja yang ditampilkan? Hadis. Maka ulama-ulama berlomba-lomba untuk menjelaskannya. Maka di antaranya adalah ini Al-Wafi fi Syarh Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Dr. Mustafa Al-Bukhari dan Muhyiddin Istu. Ada juga, saya bawa lagi yang lebih tebal, ada namanya Al-Fathul Mubin di Syarh Arba'in. Ini juga ada syarahnya Arba'in yang disusun oleh ulama sebelum laginya, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Fathul Bari ujungnya saja beda, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu hati-hati kalau kita tidak sering-sering buka fikih mazhab Syafi'i, maka bisa tertipu. Maka Allah Subhanahu wa taala, begitulah kita memahami Quran dan hadis. Ya, jadi nggak tiba-tiba ini Quran, ini hadis, setelah terserahmu. Ini hadis sholat, ini hadis tentang zakat, nah, ini ayat Quran. Nah, tidak bisa. Ya, kita tidak sampai ke sana. Pengetahuan kita tidak sampai ke sana karena untuk menjelaskan hadis ini pun ulama-ulama itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk belajar kaidah-kaidahnya, maksudnya bagaimana. Ya, karena ada istilah-istilah khusus yang mana kita tidak bisa sesuka hati kita untuk menerjemahkan, sebagaimana istilah-istilah dalam ilmu kedokteran. Ya, dalam ilmu kedokteran ada istilah-istilahnya. Ya, mungkin istilah kita adalah mencret, istilah
kedokteran ini diare. Nah, ya. Ada istilah kita lagi misalnya masuk angin. Ternyata di ilmu kedokteran nggak ada yang masuk angin. Yang ada hanya capek, ya. Nah, dan lain sebagainya. Begitulah. Nah, dalam ilmu ekonomi pun ada istilahnya, dalam ilmu sosial pun ada istilahnya, dalam ilmu psikologi pun ada istilahnya. Begitu pun juga dalam Al-Quran dan hadis. Ya, contoh kecil, ya. Kata subha, tasbih. Kita tahunya tasbih itu apa? Mengucapkan subhanallah. Ternyata di dalam hadis kata tasbih itu dan dalam Al-Quran juga ulama menafsirkannya adalah sholat. Nah, dan itu kita tidak tahu kalau kita tidak baca kejelasan ulama. Nah, begitu. Langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Islam ini adalah agama yang memang kita harus mengikuti tuntunan, bukan untuk mengada-ngada. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, di dalam Al-Quran, katakanlah jika kalian ingin mengikuti Allah, ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Sesungguhnya jalanku ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Maka janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kalian akan terpecah berai daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Begitulah wasiat, ya, kepada kalian ini agar kalian ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya, begitulah kita diperintahkan untuk mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi bukan untuk mengada-ngada. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, contohnya adalah dalam sholat, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, dijelaskan tentang sholat. Ternyata, ya, di dalam Al-Quran kita tidak dapati bacaan-bacaan spesifik, ya, bacaan-bacaan doa iftitah, ya. Kemudian, ya, doa ketika ruku, ya, ketika sujud, ketika tahiyat, ya, kita tidak dapat di dalam Al-Quran. Maka itu tidak dapat di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana, sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala juga kata-kata kama. Nah, ini ulama pun menjelaskan lebih detail lagi. Di sinilah ada keringanan sedikit, ya, bagi kita, ya. Sepertinya di sini adalah tidak persis sebagaimana Nabi sholat. Maksudnya persis bagaimana Ustaz? Maksudnya Nabi itu sholat sampai khusyuknya itu, ya, begitulah Nabi sholat. Apakah kita bisa sebagaimana khusyuknya Nabi? Nah, tidak. Nah, maksudnya di sini adalah makanya kita mengikuti bagaimana tata caranya Nabi. Seandainya itu benar-benar sholat sebagaimana sholatku, maka hajatlah kita, ya. Nabi bisa nangis dalam sholatnya, kita kan nangis, ya. Pokoknya Ustaz, aduh, indah kali sholat imamnya. Imamnya nangis juga Ustaz, nggak ngerti Ustaz apa artinya. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi kalau Nabi sempat mengatakan shollu ka sholati, katanya, sholatlah kalian sebagai sholatku, hajat kita, ya. Nah, nggak bisa kita khusyuknya Nabi SAW luar biasa, ya, sampai nangis, ya. Kalau ada yang rahmat, doa rahmat, ada azab, beliau nangis. Ya, kita mau azab, ayat tentang azab, mau ayat tentang bakti orang tua, mau ayat tentang surga, sama aja, datar aja sholatnya, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala juga tadi, ya, Nabi SAW mengatakan shollu kama ra'aitumuni, sholatlah kalian sebagaimana kalian aku sholat, ya. Jadi tidak sampai dengan hati, ya, bagaimana hati Nabi SAW ketika sholat, bagaimana khusyuknya beliau, kita contoh, ya, sebisa mungkin. Namun cara-caranya kita wajib mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Akan jelaskan dalam hadis bagaimana sholat Nabi, ya, mulai dari takbir, ya, sampai dengan salam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya,
Maka ya, bagaimana Ustaz ya, dengan ibadah-ibadah yang mana tadi dia tidak pernah ya, terjadi di zaman Nabi? Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi? Ya. Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi ada. Ya. Kemudian dilakukan oleh para sahabat. Ya. Contohnya adalah sholat tarawih, ya, berjamaah selama full Ramadan. Ya. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 3 malam saja. Ya. Kemudian kenapa dilakukan 3 malam? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takut itu wajib. Ya, begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada kita. Ya, jadi karena takut wajib tadi, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sempat ini Ramadan sampai 30 malam, nggak ada bedanya sama sholat wajib, ya. Maka hajat yang dimaksudkan ini, ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya 3 malam. Itu terbaiknya Nabi. Namun ternyata di masa Khalifah Umar bin Khattab, yang beliau melihat ini di sana sholat, di sana sholat, di sana sholat ini sepertinya ini lebih bagus kalau misalnya disatukan ini. Nah, maka Umar Khattab pun menyatukan sholat tadi, dikumpulkan tadi manusia dengan satu imam, ya, satu imam baru sholat, sholatnya sampai full Ramadan. Nah, begitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Umar bin Khattab, itulah nikmatul bid'ah hazi. Maka sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, ya. Maka disitulah ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya semua yang bid'ah itu sesat. Ada juga yang membagi. Nah, bahwasanya dari sinilah berdasarkan hadis inilah bahwasanya bid'ah itu terbagi. Ya. Karena ternyata yang dilakukan Umar itu memang pernah dilakukan Nabi, namun tak persis. Nabi hanya tiga malam, namun Umar sampai ke Ramadan. Ya. Kemudian lagi adalah terkait dengan masalah Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran itu hari ini kalau kita katakan Al-Quran, apa yang terbayang? Mushaf, ya kan? Mushaf yang kita bayangkan kan? Pertanyaannya, pernah ada zaman Nabi ada mushaf? Tidak ada, ya. Jadi jangan bayangkan Al-Quran turun, katanya Allah turunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, turun Al-Quran, mushaf itu. Enggak, ya. Yang turun itu adalah wahyu yang kemudian disuarakan oleh malaikat Jibril. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jadi yang kita bayangkan mushaf itu bukan seperti yang kita bayangkan ini. Apalagi di zaman sekarang, waduh, banyak kali bid'ahnya. Mushafnya coba ada satu depannya warna hijau, kaligrafinya sampingnya beda. Mushaf yang ini ada di depannya ada tambahan lagi, entah doa apa. Di sini di akhirnya ada lagi doa, ada lagi hukum tajwid. Nggak pernah ada di zaman Nabi, nggak pernah juga di zaman para sahabat. Ada kata Allah Subhanahu Wa Taala juga, ya. Dari zaman Nabi SAW dulu, ya adalah di pelepah-pelepah kurma, ya kan. Kemudian mungkin di kulit-kulit kering. Ya. Begitulah. Dan kalau misalnya Allah Subhanahu Wa Taala pernah umroh atau haji dan pernah ke museum Al-Quran, alhamdulillah saya sudah menyaksikan, ya, bagaimana Al-Quran dahulu. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran zaman dahulu itu yang pertama-tama kali ditulis itu tidak ada barisnya, tidak ada titiknya, ya. Jadi jangan bayangkan huruf sa itu titiknya 3. Nah, huruf ja itu titiknya di bawah, ba itu titiknya di bawah, nggak ada. Nah, itu tidak pernah di zaman Nabi, tidak juga di zaman sahabat. Bagaimana Ustaz? Nah, begitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situlah kita bisa pahami bahwasanya memang kita tidak bisa pungkiri, ya, ada bid'ah yang baik. Nah, sebagaimana kata Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala? Ya, kata Imam Syafi'i adalah ma uhdisa. Ini dia asal muasal bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah, ya, bid'ah yang terpuji, dan ada juga bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela. Ma uhdisa wa khalafa kitaban au sunnatan au ijma'an au atharan fa huwa al bid'ah ad-dhallah. Wa ma uhdisa min al khair wa lam yukhalif syai'an min dzalika fa huwa al bid'ah al mahmudah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, apa yang dibuat sesuatu yang baru, wa khalafa,
dan dia menyelisihi kitaban adalah Al-Quran, au sunnatan atau hadis Nabi, au ijma'an atau ijma' para ulama, au asaron ada juga asar, ya, perkataan-perkataan ulama, ya, atau perkataan para sahabat, fahuwal bid'ah ad-dhalah, dia adalah bid'ah yang sesat. Wa ma uhditha, dan apa yang dibuat-buat, ya, minal khair, dari kebaikan, walam yukhalif syai'an, dan tidak menyelisihi syai'an min zalika, yaitu dari kitab Al-Quran, sunnah, ijma', azhar, fahuwa bid'ah al-mahmudah, maka dia adalah bid'ah yang terpuji, bid'ah yang baik, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, maka begitulah, ya, ternyata Al-Quran itu muncul tidak seperti yang kita bayangkan. Kita katakan Al-Quran terbaik, kita para sahabat itu baca Quran begini, sibuk. Enggak, ya. Al-Quran itu ada di pelupa-pelupa, ada di tulang-tulang, ada di dada mereka. Ya, maka karena tadi takut, ya, karena banyak sahabat yang meninggal dunia hafal Al-Quran, maka berinisiatiflah Umar. Wahai Abu Bakar, bagaimana ini banyak para sahabat yang meninggal? Ya, ini kalau begini nanti Al-Quran bisa hilang. Maka pertama-tama kita Abu Bakar pun tak setuju. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak melakukan Nabi? Ya, akhirnya pun ketika dibujuk-bujuk, dikasih masukan, begini pertimbangannya, akhirnya pun Abu Bakar pun lega menerima ini, sehingga dikumpulkanlah tadi, ya, ditulis oleh Zaid. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Quran pun, ya, pertama kali dia tidak pernah jadi satu mushaf. Kemudian Al-Quran pertama kali ditulis pun ternyata tidak punya titik baris. Apalagi zaman sekarang ada warna kuning, warna hijau, ini dehom, ini bilahuna. Ada lagi kata kola, ada lam, ada mim, ya, ada sabta, ya, ada kan makazim, wakof itu, ya, ada jim, ini ada boleh berhenti, boleh tidak. Nah, itu tidak ada, tidak pernah ada. Nah, maka muncullah pertama, ya, tambahlah titik. Sehingga orang ketika baca bismillah, dia tahu itu huruf ba, itu bukan huruf ta, bukan bismillah. Ditambahlah titik. Oh, ta itu hurufnya 2, iya itu hurufnya 2. Bedanya ta sama ya sama. Kalau kita ta sama begini, maka ta di atas, ya, di bawahnya 2. Begitu. Setelah tambah titik, begitu pun ternyata kalau misalnya Al-Quran begitu aja titik sama apa saja, itu kalau disebar ke Indonesia atau ke Malaysia atau ke negara dengan Arab, mereka nggak ngerti. Iya, saya bisa baca di gundul semua karena saya sudah belajar. Kalau saya kasih yang orang kampung, bisa bacanya? Nggak bisa. Ya. Maka berinisiatiflah ulama lagi agar ditambahkan harokatnya. Ya. Al-Quran tadi ternyata berstep dia tahap-tahapnya. Kenapa? Karena salah membaca satu harokat Al-Quran itu sangat berbahaya. Bahaya sekali. Bahkan makhrajnya tadi itu bahaya. Nah, contohnya fis sama. Itu Al-Quran artinya di langit. Satunya lagi fis samak. Ujungnya ka, di ikan. Mirip sama. Nah, mirip ini. Wah, bahaya ini. Maka ulama pun memasukkan harokat. Ini dia, begitu, ya. Contohnya lagi apa? Alhamdu, segala puji bagi Allah. Alhamdu, kematian, kehancuran. Coba kita bilang alhamdulillah, kehancuran bagi Allah, kematian bagi Allah. Apa nggak dilaknat kita baca Quran begitu? Ya. Nah, maka muncullah ilmu tajwid. Mana pernah tajwid di zaman Nabi? Ya. Mana ada ilmu mustalah hadis? Ya, tentang istilah-istilah ada ulumul Quran, tidak ada. Makanya tempat Allah Subhanahu wa taala fikih, ulumul Quran, maka ilmu balaghah, ilmu sharaf, ilmu nahwu itu adalah bid'ah. Nah, tidak pernah di zaman Nabi. Namun itu adalah kata Allah adalah bid'ah yang terpuji. Karena dia tidak menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi Sunnah, bahkan dia membantu untuk memahami Al-Quran dan di Sunnah. Jadi jangan bayangkan dulu para sahabat, ya, kalau misalnya ini begini hadisnya sahih. Kalau begini ayatnya adalah makiyah, ini madaniyah, enggak ada. Tidak ada istilah madaniyah makiyah dulu. Maka ulama lah ijtihad. Kalau dia turun sebelum Nabi hijrah, maka
maka dia makiyah. Nah, ini juga perlu diketahui teman-teman. Jadi makiyah madaniyah itu bukan makiyah itu turun, maksudnya adalah surat-surat yang turun di Mekah, bukan. Itu definisi yang salah, ada benarnya lagi salah. Yang benar menurut ulama Al-Quran, makiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Ya, karena ada surat-surat yang dia tidak persis, ya, dia tidak persis turunnya di Makkah dan Madinah, di beberapa tempat yang lain. Adapun madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi hijrah. Itulah definisi yang tepat. Ya, jadi jangan sampai lagi seperti ada definisi yang lain saja kita. Begitu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini pun ya, kita dapat hal seperti itu. Ya. Mana ada kota infak di zaman Nabi? Ya. Jadi bagaimana Ustaz ini ada kota infak di sini? Ya, itu ibadah. Orang sedekah di masjid. Ya. Nah. Kemudian apa lagi yang selain Maulid Nabi bid'ah Ustaz? Ya. Iya, kalau isinya adalah joget-joget, ya, menghina-hina para ulama, para sahabat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maulid Nabi, zikir berjamaah, apa lagi? Pasang murotal sebelum azan, ya. Ini semua ini masalah bid'ah yang terpuji. Selama memang dia masih dalam kaedahnya, masih dalam koridornya, ya. Maulid Nabi, ya, masya Allah, ya. Ini diisinya apa? Isinya baca Quran, kata sambutan, ya. Apalagi baca sholawat, baca sejarah Nabi. Ujungnya nanti, masya Allah, beberapa masjid itu ngasih hadiah kepada anak-anak soleh. Ada yang bantu fakir miskin. Ya. Ini semua kalau Nabi tahu, kira-kira Nabi senang nggak umatnya melakukan ini? Senang. Umatnya sedekah, cinta kepada anak yatim, fakir miskin dikasih beras, ya. Ada, ya. Itu yang namanya begitu. Nah, ada yang di pondok-pondok pesantren ada lagi cara merayakannya. Bagaimana? Ada kiai ambil satu kitab. Nah, kitabnya apa namanya Ustaz yang masyhur? Ada namanya Syama'il Muhammadiyah tentang pribadi Nabi. Ada juga yang disukai Imam At-Tirmizi. Ada juga namanya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, itu tentang pribadi Nabi. Jadi di pondok pesantren, ya, di pondok pesantren yang kita merayakannya bagaimana? Bukan seperti kita Maulid Nabi, enggak. Mereka merayakannya membaca. Masuk bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, mereka baca kitab itu. Nabi itu rambutnya segini, sandalnya seperti ini makanan kesukaan Nabi. Begitu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, begitulah cara-caranya berbeda-beda. Apakah baca sejarah Nabi pun itu juga bid'ah? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala begitulah tadi. Ya, makanya tidak ada di sana penyimpangan. Maka kata Imam Syafi'i, apa yang dibuat dan tidak menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah, menyelisih ijma', maka dia adalah bid'ah yang terpuji. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala. Ya, bid'ah bagaimana Ustaz? Bid'ah kalau misalnya maulidnya diisi dengan dangdutan. Ya. Nanti diakhiri itu juga dengan kalau di Jawa itu terkenal dengan apa namanya? Campur sari. Nah, atau misalnya dan lain-lain, ya, yang kira-kira itu memang melanggar syariat. Atau misalnya dicari, ya, penceramahnya bukan penceramah, dicarinya yang lelucon, yang ketawa-ketawa ada isinya, tidak ada doa. Ini baru bid'ah. Ya, namun kalau misalnya dia hanya dalam koridor baca sejarah Nabi, ya, nanti diakhiri dengan pembagian hadiah anak-anak, ya, yang hafal misalnya nikah berperbuatan lomba, maka itu adalah yang terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita mau ketat-ketatan memang masalah bid'ah ini kita sangat sulit terlepas. Ya, kita yang teriak-teriak bid'ah haram kita dalam, maka sulit sekali kita terlepas dari hal itu. Ya, apalagi di zaman sekarang, ya, banyak sekali metode-metode penghafal Quran. Ya, Nabi SAW bagaimana menghafal Qurannya? Ya, turun ayat 1, turun ayat 2, turun ayat 3. Hari ini ada yang metode hafal Quran, ada yang di majlis awal, ada di majlis akhir. Ya, pernah tak dilakukan Nabi begitu? Hafal Quran? Tidak pernah. Ya, lagi ada kegiatan daurah hafal Quran dalam 30 hari, 60 hari, yang bareng-bareng, ya, dikumpulkan hafal Quran dalam 30 hari. Pernah nggak Nabi hafal Quran 30 hari? Para sahabat tidak ada. Itu hanyalah metode tadi. Begitu juga dalam masalah maulid.
Ya, begitulah mereka agar tadi masyarakat paham. Oh, ternyata kami ini punya sosok yang patut kami banggakan. Maka diharapkan kepada ustaz-ustaz yang isi maulid jangan isinya ketawa-ketawa. Ini memang menjadi evaluasi. Nah, evaluasi yang kedua apa? Jangan sampai kita habis puluhan juta besok subuhnya masjidnya kosong. Itu yang menjadi masalah. Tapi bukan masalahnya di maulid. Masalahnya memang pada individunya. Ya. Masa kita bilang gara-gara ada pencuri orang Islam kita bilang Islamnya salah? Kan tidak. Ya. Ini orang Islam nih. Gara-gara satu orang mencuri kita bilang Islamnya salah ini, begini mas ajaran Islam. Kan tidak terima kita. Nah, begitu juga dengan mereka yang mengadakan acara yang baik. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya, penting sekali kita mengetahui hal ini. Kalau kita tidak memang sembarangan, ya, apalagi bagi orang awam, ya, jangan berdebat, ya, serahkan kepada ustadznya. Ya, jika kamu punya ustadz, ya, yang berpahaman bahwasanya maulid itu tidak boleh, ya silahkan, ya, itu ikuti ustadzmu. Jangan sampai tapi persahabatan kita kendor, jangan pula gara-gara itu pun tidak berkawan lagi, dan itu yang sering terjadi, ya, gara-gara dia maunya aduh, mak si kawan ini ikut maulid ya, udahlah, unfollow, blokir, ya, gara-gara begitu hancur persahabatan, kan lucu, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Adapun bagaimana Ustaz misalnya bid'ah yang tercela Ustaz, bid'ah yang tercela, ada contohnya misalnya sudah jelas-jelas di dalam agama kita ini dilarang untuk puasa di hari-hari tasyrik, ya. Kapan hari tasyrik? 11, 12, 13, ya. Pada saat bulan Dzulhijjah. Karena itu memang kita diperintahkan untuk banyak makan. Datang si kawan ini, puasa baik kok, puasa ibadah ini. Tapi jelas-jelas yang sudah diharamkan kalau nggak boleh, begitu. Nah, datang dia ayo puasa. Nah, ini bid'ah. Nah, ada lagi yang mengatakan baca yasin cuma bid'ah. Di mana bid'ahnya? Orang baca yasin kecuali tadi, sebagaimana lupa saya siapa orangnya. Emang dulu dia ingin menandingi Al-Quran, sehingga dia membuat surat. Satu surat namanya Ad-Dibda, adalah tentang kodok. Ya, di karang-karangnya lah. Ada juga dia ingin mengubah surah Al-Fil. Al-Fil, Mal-Fil, Khurtumuhu Tawil. Fil, gajah, tahukah kamu gajah? Wa ma'adraka ma-fil. Dan apakah kamu tahu tentang gajah? Khurtumuhu Tawil, ininya pocongnya panjang. Dia ingin menandingi Al-Quran, ada nggak artinya? Tidak ada. Nggak bisa seseorang kita menandingi Al-Quran. Ya. Kalau kita Al-Fil kita jelas mengisahkan bagaimana dulu tentara bergajah ini menghancurkan Ka'bah, maka Allah turunkan. Datang dia menyifati malfil, ma'adraka malfil. Nah, gajah, tahukah kamu gajah? Khurtumuhu tawil, panjang ininya. Buat apa? Nggak ada gunanya. Ya, tapi ayat Al-Quran yang Allah hadirkan itu semuanya memiliki makna. Tafsirnya luar biasa. Sampai dengan detik ini tidak habis-habis ulama dari zaman dahulu sampai sekarang yang ingin menafsir Al-Quran. Coba kalau begitu ayatnya, menyifati tentang si gajah, nggak penting sekali. Kami tahu gajah itu begitu, nggak usah disifati lagi. Nah, Al-Fil yang dijelaskan dalam surah Al-Fil kita jelas. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Coba kamu lihat bagaimana Allah buat itu tentara bergajah itu. Maka dihancurkanlah ini karena dibatu-batu. Hancur dia. Ada maknanya, ada sejarah di sana. Nah ini baru bid'ah karena dia menambah surah dalam Al-Quran. Menambah surah dalam Al-Quran, menambah ayat dalam Al-Quran, itu baru bid'ah. Kalau kita baca Yasin, habis itu makan, duduk-duduk di rumah, itu sama seperti kita sekolah bukan lewat. Ya, bagaimana di zaman Nabi sekolah? Apakah ada pada pesantren di zaman Nabi? Tidak ada. Ya, maka dikumpulkan tadi orang. Nah, maka bagaimana biar anak-anak ini tadi bisa belajarnya bagus? Ya, dikumpulkan dalam satu kelas. Ayo anak-anak sama-sama ikuti Ustaz. Auzubillah. Pernah nggak di zaman Nabi begitu? Ayo rame-rame kumpul, kita hafal Quran. Nggak ada. Itulah metode. Maka begitulah tadi agar bagaimana orang desa tadi yang mau membaca Al-Quran. Ayo kesepakatan kumpulnya malam Jumat. Boleh nggak di malam Senin? Boleh. Karena tidak ada keharusan di sana. Itu hanya kesepakatan orang desa.
begitu. Nah, maka kita pun juga ya jangan memahami bahwasanya baca Yasin malam Jumat boleh setiap malam, itu juga yang salah memang. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala ya, begitulah tadi. Ya, sehingga dari hadis ini kita bisa mengerti dan memahami bahwasanya tidak semua yang tidak dicontohkan oleh Nabi, para sahabat, tabi'in itu adalah perbuatan bid'ah yang sesat neraka katanya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ngeri sekali ya. Dan apalagi kita yang sana ilmunya masih sedikit, apalagi orang awam ya, yang belum membaca kitab-kitab ulama, belum membaca bagaimana tadi perselisihan ulama, maka lebih kita diam. Ada kawan maulid, bid'ah itu kata ustaznya. Ya, silakan. Jangan berdebat ya, karena berdebat yang selama orang yang tidak tahu itu tidak ada gunanya. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ya, itulah sedikit yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, memberikan kita kepahaman dan memberikan kita hati yang lapang ya, dalam menerima perbedaan di antara ulama-ulama kita, karena memang ya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ulama berbeda pendapat ya. Bagaimana tiba-tiba kita ini di zaman sekarang ini ngaji baru sekali, baru sebulan tiba-tiba kita mengatakan pendapat yang benar ya. Pendapat kita ulama itu Pak sudah diuji Pak, sudah berapa abad diuji ya, setiap ulama setiap abadnya lahir ulama, abad ini diuji lagi, disyarah lagi ya, kalau tiba-tiba zaman ini tiba-tiba mengatakan yang pendapat yang benar itu yang salah, rasanya ya dia perlu untuk belajar lagi ya, pendapat dia itu perlu diuji ya, tidak tahu hari ini mengaku benar, abad lagi apakah pendapat dia tetap benar ya, karena ulama-ulama kita Pak itu luar biasa ya, diuji di abad ini, masuk lagi abad ini, diuji lagi, ada lagi sampai sekarang ya, kayak tafsir Masya Allah ya, sampai detik ini itu masih bermunculan tafsir baru ya, dengan bagaimana tadi ulama memahami Al-Quran ya, begitulah kalau orang tadi sudah memahami dan menguasai banyak ilmu, maka kita hari ini apalagi kalau misalnya bukan baru ramadan pada pesantren, belum ngaji yang lain, baru kata ustadznya yang baru baca tafsir yang 1 jilid, ada tafsir yang sampai 25 jilid, ada yang 30 jilid, kok bisa dia mengatakan ini yang benar itu yang salah, ini ya perlu belajar lagi ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala semoga yang kajian kita bermanfaat, mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kepahaman dalam agama ini ya, menjadikan perbedaan di antara kita dan ustaz-ustaz kita bukanlah suatu perpecahan ya. Karena ini begitulah ya, sudah umat ini kacau, ditambah lagi dengan pengacau ya, ada dalam masalah-masalah furu', masalah-masalah cabang, masalah kunut, masalah zikir berjamaah, masalah maulid ya. Kita semua sepakat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Kita sepakat bahwasanya sholat adalah kewajiban kita ya. Kita sepakat bahwasanya ya zakat, haji, rukun Islam kita sama 5 ya, rukun iman kita juga ada 6. Kita sama-sama bersyahadat, kita sama-sama sholat menghadap kiblat, kita sama-sama menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama bermandikan Muhammad, berpedoman Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi jangan sampai ya, dalam masalah-masalah cabang kita berbeda pendapat sehingga kita menjadi musuh. Sebagaimana kita berbeda kita dalam rumah tangga, apakah dalam satu masalah lantas kita berbeda dalam istri kita bercerai? Tentu tidak. Kita cari titik terang. Biar Allah Subhanahu Wa Taala berubah mustaqim jami'an. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.